Halo teman-teman, kali ini aku akan fokus kepada cerita horor bohongan buatanku, tapi mungkin besok-besok ada cerita horor yang beneran nyata kalau channel ini udah rame awako-awaoka. Assalamualaikum teman-teman, kali ini saya akan menceritakan tentang cerita karangan saya sendiri, jadi ini adalah bohongan yang saya buat-buat untuk menghibur. Oke, kita mulai. Nama saya Udin, saya berumur 16 tahun, saya sering sekali nongkrong bareng teman-teman saya yang bernama Sony, Jamal, Wahyu, Chris, Ipin, Panji, Dana dan Dani. BTW Dana dan Dani mereka anak kembar. Kami merencanakan untuk pergi berkemah di sebuah tempat yang lumayan dekat dengan pemukiman karena kalau jauh-jauh dari keramaian takut ada apa-apa. Singkatnya, ada hari Rabu tanggal 1 Desember tahun 2021 kami berencana berangkat hari Sabtu tanggal 4 Desember tahun 2021. Singkatnya, pada Sabtu tanggal 4 Desember kita pun berangkat jam 13.34 ke tempat yang dituju yang kira-kira cocok dan kebetulan di situ juga ada sungai jadi menambah keindahannya. Kami sampai dan aku melihat jam dan jam menunjukkan pukul 15:03 dan aku berkata kepada teman-teman, ternyata lama juga kita perjalanan ke sini. Kami pun membangun tenda dan menikmati keindahan alam yang masih sungguh asri. BTW kami semua yang ikut camping itu pada kenal dekat dari kecil. Azan pun berkumandang, kami pun segera wudhu untuk melakukan salat dan kami membawa sebuah tikar 2 agar muat untuk orang Ohya yang non-muslim di sini hanya Panji, jadi Panji pun duduk di sebuah tikar yang memang sudah kami bawa untuk salat dan untuk kami duduk. Singkatnya, setelah kami selesai salat aku menugaskan Dana, Dani, Panji dan Jamal untuk mencari kayu bakar. Sebelum itu aku berbisik kepada Panji, Panji, pas lu cari kayu bakar jangan ngelakuin hal yang gak sopan ya. Panji pun mengangguk. Mengapa aku berbicara seperti itu? Karena Panji sifatnya mulutnya agak sompral dan kelakuannya agak kurang sopan. Oh ya, timnya dibagi 2 kelompok, Panji sama Jamal dan Dana sama Dani, dan akhirnya setelah kira-kira 10 menit menunggu kami melihat Dana dan Dani sedang ke arah tenda. Kami semua pun membuat kopi sementara menunggu Jamal dan Panji kembali. Kira-kira setelah 12 menit terdengar sayup-sayup, terdengar suara orang berlari dan makin lama makin jelas dan ternyata itu Jamal. Jamal terlihat pucat. Aku pun bertanya, "Kamu kenapa Jamal?" Kata Udin, "Coba dibawa santai dan cerita kenapa kamu berlari sampai tergesa-gesa seperti itu." Ucap si Wahyu. Jamal pun sedikit santai dan cerita, "Waktu mencari kayu bakar di Panji pengin pipis dan pipis di bawah pohon, aku firasat sudah gak enak dan bener aja Panji tiba-tiba kayak kesurupan gitu karena aku takut, aku langsung lari. Dan sebelum aku lari Panji berkata tapi tidak seperti suara Panji seperti berat." Panji mengatakan, "Anak ini harus kubawa karena sifatnya yang tidak kusuka, hahaha." Ucap si Jamal. Setelah mendengarkan cerita si Jamal, kami memutuskan mencari dan melapor ke warga. Kami membagi 2 kelompok, yaitu Wahyu, Chris, Sony, Jamal dan Ipin untuk mencari terlebih dahulu, sedangkan aku, Dana dan Dani melapor ke warga. Sebelum itu aku membisikkan ke Wahyu, Sony, Jamal, Ipin untuk menjaga Chris. Chris harus di tengah karena dia sensitif. Kelompok masing-masing pun melakukan tugasnya. Aku dan kelompokku pun ke Paret dan setelah berdiskusi kami dan senagian warga pun menyusul ke dalam hutan yang kami tempati untuk camping. Kami dan warga sekitar pun berjalan menyusuri hutan dan kami melihat kelompoknya Jamal, Wahyu, Ipin, Sini dan Chris. Mereka sedang mencari. Kata mereka Panji sudah menghilang. Kami pun mencari. Setelah 1 jam pencarian, hasilnya Panji tidak ketemu dan kami dan warga memutuskan untuk besok pencarian lagi dan juga untuk memanggil tim SAR. Kami pun kembali ke tenda. BTW kami membawa 3 tenda, 1 tenda bisa untuk 3 orang, cuman ada 1 orang hilang, jadi 1 tenda ada yang berdua, Wahyu dan Jamal yang tidur berdua sedangkan yang lainnya bertiga. Kami pun tidur. Chris terbangun, dia menengok ke jam, tangannya terlihat jam menunjukkan pukul 1.27. Chris tiba-tiba mendengarkan suara Panji memanggil-manggil namanya. "Chris, tolong, aku kan bawa mereka." Apakah itu Panji? "Iya Chris, tolong aku kan bawa mereka."
Oh, jika kamu Panji, kamu pasti akan masuk ke dalam tenda dan bilang ke teman-temanmu bahwa kamu sudah kembali. Siapa kamu? Ternyata kamu tidak mudah ditipu, guys. Hahaha, aku akan membawa temanmu Panji